Tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya cerita dulu. Ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang tanya, Nuh, apa dia punya maksud? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Pakai darah apa? Domba. Domba kalau pakai bahasa Indonesia bilang? Domba. Pakai bahasa Manokwari kalau domba bilang? Kalau engkau minum satu seloki tadi pakai darah domba, maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Berapa? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Pakai darah apa? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun, di pinggir-pinggir lapangan. Dulu kalau orang mau masuk kerja kebun, 2 seloki dulu. Mau tidur, 2 seloki. Bangun tidur, nanti sebentar habis acara ada yang mau 2 seloki, orang geser sedikit pinggir di. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang, lebih banyak dia jadi punya tagoyang. Itu belum minum miskin. Tapi kalau 3 seloki dia bilang, kau ambil tangan saya yang suruh. Di 3 seloki itu cerita tinggi, suara tinggi. Apalagi mau di pemilihan bupati baru dia 3 seloki. Dan jemaat, saudara tahu banyak istri kena pukul di 3 seloki. Jemaat, di sini ada suami biasa pukul istri. Dia faham apa itu? Atau saya balik. Jemaat, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Berani angkat tangan, sebentar pulang kena pukul ulang. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Darah apa? Permisi, minta maaf. Lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, muntah di dia. Terus orang tanya, jadi pendeta, kita berapa seloki? Oh, kau pilih sendiri. Ya mas, minum air susu itu baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum susu 1 ember, bisa gila. Kalau susu yang bermanfaat saja minum melewati batas jadi masalah, apalagi
Jemaah, bapak-bapak di sini biasa berapa selokim? Karena ini nih yang bikin kacau perdamaian ini. Yang bawa damai disebut, yang tidak bawa damai siapa puana? Siapa punya anak? Oh, setan. Hai pendeta Yandi, pendeta, kami di Manokwari ini hanya satu seloki sama Bapak. Tapi ulang-ulang. Baik. Jemaah, setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh, itu yang mau kita renungkan sekarang kaitan dengan deklarasi Pilkada Damai 2024. Adam, kenapa kau makan buah itu? Adam bilang, Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini pernyataan yang sangat berbeda ketika Adam baru lihat Hawa. Waktu Adam baru lihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih ringan dia mau bilang, Hawa, engkau punya tulang itu sapu tulang. Engkau punya daging itu sapu daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Engkau susah, saya ikut susah. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Racun. Saudara bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Jemaah, kalau masih ada orang tua kasih sekolah anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, tubuhmu bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini saudara masih ingat itu kalimat yang bilang, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama. Bulan datang masuk dapur. Bulan datang masuk dapur. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jemaah, Tuhan menciptakan perempuan itu. Tuhan bilang, aku menjadikan bagimu penuh. Artinya tujuan laki-laki itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada perempuan yang mendukung. Tepuk tangan kasih ibu dulu. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Ini ada SMA semua. Bapak-bapak, kalau orang sudah tolong kita minimal terima kasih. Jemaat, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik. Baik atau tidak? Baik. Yakin? Yakin. Amin. Amin. Kalau begitu saya mau tanya, kalau kata terima kasih itu baik, saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat kopi terus dia bilang, Mama, terima kasih? Ada? Ada. Kopi dia tidak terima kasih, tapi kalau dia makan di warung sudah bayar lagi. Baru dia janji itu, Mbak, besok saya datang lagi. Di sini ada, itu bapak-bapak ada di sini. Coba tunggu. Bapak-bapak, coba kalau sebentar pulang, istri siap makan malam, coba bapak bilang begini, Mama, terima kasih. Itu pasti mama tua pikiran. Pasti mama tua pikiran dua hal. Pertama, pasti mama tua pikir begini, tidak tahu roh apa sudah.
kita tidak damai itu karena orang tidak tahu terima kasih. Karena apa? Orang tidak tahu terima kasih. Tuhan sudah kasih tempat yang bagus. Tuhan sudah kasih tanah. Saya orang timur, tapi suka sekali dengar itu lagu yang bilang sungai-sungai lembah. Kamu tidak tahu lagu. Tidak tahu. Tidak maksud saya solo. Surya Tuhan. Yang bikin kacau itu dia tidak tahu terima kasih. Di sini ada yang biasa bikin kacau. Kenapa suara hilang? Pulang terima kasih, belajar dari hal-hal kecil. Kedua, jangan kedua dulu. Contoh. Saya ingat jemaat di sini sudah mati. Jemaat. Saya jadi pendeta tahun 2004, pelayanan di satu pulau kecil di bagian selatan NTT. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, jemaat bilang begini, pendeta, yo, makanya apa? Kami sudah. Orang kalau ke rumah pelayan di pastor itu saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang makanya. Saya makanya apa? Kamu sudah otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta pendeta bilang kami otak tidak betul? Saya bilang begini, boleh jawab. Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor di sini tapi kawin di sana. Jemaat, kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Apa? Sapu, bukan? Kau tahu juga? Iya, hanya orang yang otak miring yang rumah kotor di sini. Tunggu saya kamu kalau rumah kotor di sini. Jemaat, bahwa pada akhirnya ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus timba air, harus cuci, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Biar kita akan menghargai ibu-ibu sedikit. Tidak ada waktu dia istirahat, datang dia pulang lucu berdiri sampai jemaat, tubuh yang terkontaminasi dosa itu membuat orang memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya begini, jemaat, dulu Adam dan Hawa itu orang dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ. Yang kita punya sekarang pakai pakaian mahal-mahal, bayar 6-7 kali. Di sini ada biasa kredit pakaian. Tapi masalah macam terlalu banyak. Jangan. Pernah nonton TV? Film atau bola kaki? Oh, film bola kaki. Pernah pas film itu tiba-tiba ada iklan, pernah? Coba jemaat ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita supaya ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Seolah-olah. Hanya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gili sama dia. Jemaah!
leher ke bawah hitam lagi. Jemaah, Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya marah. Saya protes. Dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine, saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Dong bilang bagaimana bisa begitu pendeta? Rambut lurus itu karena dia lurus, kita bilang tidak terlalu enak lah, tidak terlalu enak. Balikin. Kalau tangan di kepala baru kita bilang sayang, wah. Sayang. Yang keriting itu dibelai menarik. Sasa sayang. Tuhan tidak pernah salah, sama-sama. Jemaah. Nanti saya kasih tahu dia pesan moral, tapi tunggu. Pesan moral dalam kitab saya kasih tahu saat ini. Hari-hari ini seolah-olah berat badan saja jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 dan berat badan 48 kg. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik, kok dia sakit, kok dia pegang, dia bilang dalam nama Yesus. Ada ibu gemuk 2 orang duduk di sini, gemuk 1 lewat begini. Coba dengar yang 2 gemuk punya percakapan. Yang satu akan bilang gini, saya melihat apa lebih puluh. Berat badan saja jadi berhala baru. Jemaah, saya mau sampaikan kepada kita bahwa ini pesan tentang kemanusiaan. Kenapa kita susah berdamai? Karena banyak orang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Terima diri saja tidak bisa, bagaimana dia bisa terima orang lain? Dia tidak berani berdamai dengan Tuhan karena dia tidak mampu menerima apa yang Tuhan berikan atas dirinya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu terima dulu kita punya diri, terima dulu bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita. Amin. Amin. Jemaah. Tahun 96 pendeta Yali pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal ini saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Kita dulu kan pakai titip salam kalau kita dengar. Salam yang kau teman. Dia tidak tahu dalam begini. Non, ada salam dari Yandi. Terus ini Nona bilang begini, Yandi itu orang apa? Dari mana? Saya dalam hati dikira saya orang gini. Terus kasih tahu, Yandi itu orang Timor, dari Soe. Tapi dia itu orang baik. Tahu pendeta itu. Ini Nona bilang, aduh jangan. Ini mau perbaiki keturunan. Keturunan orang dulu. Saya sudah baik-baik di hati, sekolah baik-baik, berdoa baik-baik dari pendeta. Di mana-mana berdiri Bapak bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak. Malam messenger.
bukan material. Pada mereka ada gambar dan rupa Allah, karena itu saya mengasihi dan menghargai mereka. Kalau tidak pantas menjaga manusia, tidak paham kemanusiaan, bagaimana kita menghargai kemanusiaan? Ya, betul. Itu yang mau saya sampaikan lewat pemberitaan ini, supaya saudara, kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, minta maaf yang kau bermasalah dengan dosa. Karena kita tidak pernah meminta. Kalau hari ini orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf yang kau bermasalah dengan tubuhmu. Karena kami tidak pernah meminta menjadi Timur, tidak pernah. Waktu Tuhan cipta saya, dia ada tanya dengan nyanyi, kau mau Eropa atau Timur? Cipta saudara. Kalau saudara masih hitung-hitung ini nih, waduh kacau kita punya hidup ini. Mau berdamai di mana? Mau berdamai di mana? Jemaat, kerusakan kemanusiaan ini terjadi di rumah, terjadi di sekolah. Di rumah-rumah itu kalau kita tanya, Bapak, anak ada berapa? Dia orang bilang, Bapak, kita punya anak ada 4. Terus, sudah kerja di mana? Dia bilang, Bapak pendeta, itu apa? Coba kata saya, yang satu apa? Kalau dia gubernur, manusia atau bukan? Polisi? Jadi tentara? Ketua dewan? Kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Penghargaan pada kemanusiaan menjadi rusak kan? Lalu bagaimana? Akhirnya orang yang rasa diri punya jabatan, punya pengaruh politik, punya kepemimpinan sedikit pada kelompok-kelompok sosial, bisa memprovokasi orang untuk menghancurkan kemanusiaan karena tidak paham tentang kemanusiaan. Padahal kita semua manusia, di sini ada muka manusia. Untung baik tadi MC baik. Untung baik MC baik. Kadang-kadang MC itu dia bilang begini. Gubernur Papua Barat yang kami hormat. Tidak tahu dia hormat betul atau tidak dia. Wali Kota Manokwari yang kami hormati, Kapolda Papua Barat yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasihi. Mantap tuh. Kalau pagi-pagi ada nenek-nenek penjual sayur, bawa sayur lewat, kita panggil bilang apa? Panggil bilang sayur. Penjual tomat kita panggil, penjual ayam kita panggil, penjual kacang kita panggil. Dorang ada nama kau tidak? Lalu kenapa saudara panggil kacang? Ini cara pandang kepada kemanusiaan yang macam begini. Saudara berharap ada perdamaian? Tidak bisa. Tidak bisa. Pandang dulu kemanusiaan seperti apa yang seharusnya, bahwa kita ini gambar dan rupa Allah. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di dunia, tidak pantas hidup di Indonesia. Sebab apa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa di dunia segala sesuatu itu berbeda. Ada atas, ada bawah. Ada kanan, ada kiri. Ada hitam, ada putih. Ada panas, ada hujan. Itu berbeda atau tidak? Beda. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngiri. Saya tahu jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan. Bedanya berapa tahun itu? 44. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting.
Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu cuma korek saja. Jemaah, terima dulu ini kemanusiaan, jangan kasih kacau dulu ini kemanusiaan. Tuhan cipta satu laki-laki, satu perempuan. Di sini sekarang sudah ada laki-laki yang dia punya nyong, dia punya nona, laki-laki juga. Jemaah, kadang-kadang kerusakan kemanusiaan itu terjadi di sekolah. Di mana? Kalau musim hujan, ada SD bahkan ada SMP. Guru suruh anak-anak kasih bersih lantai, bersih. Waktu masuk kelas, anak-anak buka sepatu, guru-guru pakai sepatu. Betul? Betul. Di Manokwari ada? Itu di SD mana? Jemaah, kalau sekolah dan rumah saja kita menghargai kemanusiaan bermasalah, apalagi saudara mau pilkada damai. Orang yang tidak takut Tuhan dan tidak paham kemanusiaan tidak tega sedikit pun untuk mengorbankan orang lain bagi kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya. Orang lain susah tidak apa-apa, yang penting dia untung. Kadang-kadang di gereja juga begitu. Saya lihat di beberapa tempat itu kalau pendeta kolak terdiri dari pisang, ubi, santan, apa lagi? Sudah jadi dia punya nama? Waktu sudah dikolak makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Bisa berkumpul di satu tempat, nama panci, periuka, takerweka. Bisa berkumpul toh? Saya tetap Timur, ada yang Papua, ada yang Sulawesi, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Bugis. Tapi kita satu, kita Indonesia. Atau siapa di antara kita yang mau makan kolak, dia pergi makan ubi di sana. Habis pindah makan pisang lagi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia datang naik di atas kompor di sini. Jemaat, jangan kelola perbedaan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Tahu. Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Dari apa? Kopi, air, gula. Sejadi dia punya nama? Nah yang lain punya nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Jangan terlalu bikin diri inti lah. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan terlalu bikin diri inti lah. Kasih tahu kawan di SMA 1, 2, 3. Bikin status. Jemaah, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Mana? Sini. Oh di situ. Tembok terdiri dari apa tuh? Tembok terdiri. Semen, pasir, air, batu, besi. Sudah jadi begitu ada dapat lihat di Bung Pakis.
Dapat apa tidak? Kalau begitu kita sepakat garu kasih keluar itu pasir, bisa? Jemaat! Dalam sebuah kebersamaan, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting. Amin toh? Amin. Jemaat! Dalam sebuah kebersamaan, Anda mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam kebersamaan. Amin. Supaya kelola ini kemanusiaan dan perbedaan dengan baik. Amin. Itu satu. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Jemaat, jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel karena antara otak dan perasaan sudah tidak dapat lagi berimbang. Dia sudah tidak kenal itu saudara. Dia sudah tidak kenal itu kakak adik. Karena antara otak dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Jemaat. Jemaat. Kenapa nyanyian para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir mesti dinyanyikan di padang belantara? Karena kisah itu tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4, kisah tentang Kain dan Habel. Di padang belantara di mana kakak adik mesti bersayang, mesti berbagi kasih, berbagi makanan dan menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana kasih dan persaudaraan hilang. Karena akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Jemaat, Ya. di sini kakak adik aman, dengan papa mama aman, ipar-ipar. Kenapa mulai gini? Dengan mertua, mulai pakai dengan mertua. Jemaat, jemaat. Orang dan jiwa yang bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Karena perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Orang kalau sudah tersinggung, tidak paham lagi kemanusiaan, suka buat aneh-aneh. Dari akal dan perasaan. Jemaah, Ya. ada orang yang dia kadang-kadang ngomong begini. Saya tidak tahu ini bahasa biasa orang pakai di tanah Papua atau tidak. Tapi saya dengar di kampung-kampung. Nah, bilang pendeta, saya kalau su kiri betul, nanti baru kanan lagi. Macam ke lagu putar ke kiri. Sudah tidur sampai nyanyi. Ada yang bilang pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat pendeta. Tapi kalau saya sudah marah, itu Lucifer juga kalah. Manusia tidak jelas. Kalau mau malaikat saja, mau Lucifer saja. Supaya kita menanganinya gampang. Jangan kadang-kadang. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer, kadang-kadang. Jemaat. Orang yang jiwanya bermasalah, dia sangat sulit untuk dapat mendengar masukan. Sulit. Di banyak jemaat itu, ada yang dia mau ngomong saja supaya orang dengar, tapi untuk dia dengar tidak bisa. Tidak. Ada yang hanya bertanya begitu lupa sampai jawab kembali dia pun bertanya. Di sini juga ada.
Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak atau ibu? Dia ada ikut ibadah. Pakai baju warna. Orang yang jiwanya bermasalah, jemaah. Orang lain yang dari motor, dia yang sudah tidur di rumah. Dia pergi, kalau dia bilang begini, istri, ibu, coba kau cek dulu. Cek apa? Tidak tahu dia kredit pakai. Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Saya ingat, jemaat. Satu saat ada sebuah seminar tentang merawat kebinekaan. Pemerintah buat, undang semua tokoh agama dari berbagai agama hadir. Kebetulan pendeta Yani diundang-undang di salah satu yang bicara. Orang semua sudah kumpul, pendeta Yani sampai yang bawa acara. Kita bersyukur sekali karena salah seorang dari pemateri sudah hadir. Pendeta Yani, mari kita kasih aplaus dulu dengan tepuk tangan. Pendeta Yani datang pakai celana jeans, sepatu kets, kemeja, lepas luar, guling taruh di kepala ini kita pakai got sedikit begini. Saya lihat yang satu dua orang agak terganggu, tidak suka merah. Materi model pergi. Santai saja mas. Pas di bagian saya bawa acara, saya bilang baik, semua yang hadir. Ini materi dimulai dari TK. Dimulai dari TK. Habis TK? Habis TK? SD. Ini orang. Jemaat, saya kasih tahu teka-tekinya, saya bilang begini. Kompor apa yang di atas pohon? Jangan jawab, kompor rusak. Salah. Dorang jawab semua salah. Dong saya emosi ke saya. Jadi sudah pendek jawab sendiri. Saya bilang jawaban gampang. Kompor yang di atas pohon adalah kompor saya. Karena itu saya punya kompor sementara di pohon, sementara di pantai. Kenapa saudara terganggu dengan satu kompor? Ini negara ini kacau karena orang tidak bertolak dari agamamu, agamaku. Kita lagi sibuk urus orang lain punya. Coba kita urus, kita punya istri yang urus orang lain punya. Ini dari jiwa yang sehat. Iya tuh, sedikit-sedikit tersinggung. Pendeta Hoga itu pasti dia ngomong saya. Sama ngomong dia. Jemaah, saudara tahu, hafal baik-baik ini kalimat. Jemaah, kalau engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Itu tidak perlu di gereja juga orang tahu. Dia buat baik ke saya buat baik ke dia. Saya sengaja kasih contoh supaya dia foto saya. Manusiawi. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi di situ.
membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada karakter ilahi, manusiawi. Itu orang yang tidak sekolah, tidak gereja, dia tahu. Kalau ibu buat baik ke saya buat baik ke ibu. Kalau engkau membalas kejahatan dan kebaikan, ada karakter ilahi. Tapi kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, itu karakter iblis. Iblis. Karena itu saudara-saudara, periksa duluan kita punya diri. Hidup ini tidak bisa dituntun hanya oleh akal. Jemaat, Tuhan cipta manusia, dia bedakan laki-laki dengan perempuan. Selain dengan jenis kelamin ada 4 pola. Saya tidak akan omong semua itu 4. Saya omong yang kedua saja. Bah. Pertama. Untuk cara berpikir, pola berpikir, laki-laki itu cenderung rasional. Cenderung apa? Makanya laki-laki kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Maka ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Kalau kita menikah 20 tahun, istri hanya bilang saya pikir, suami lama-lama tetangga akan bilang surasa. Jadi hidup ini pengelolaan antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa. Jemaat, ada satu waktu saya pimpin ibadah. Kami ibadah di satu jemaat itu ibadah rayon. Kalau di sini apa ya? Rayon juga? Iya. Rayon atau balon? Rayon. Ini ibadah rayon, saya pimpin. Dasar ibadahnya hari Senin, Rabu, Jumat. Kalau kita sudah pergi, dorang buka tikar besar begitu, tikar besar. Jemaah semua sudah duduk bersila di situ. Pendeta Yandi datang, saya lihat jemaat banyak. Kami duduk bersila, lampu yang paling besar begitu dan taruh di atas satu kepala. Dari terang mantap, ada satu meja di depan. Pendeta mulai pimpin ibadah. Jemaat perhatikan, pendeta khotbah, orang senyum. Saya bilang, masuk. Ini khotbah kena. Yang menarik adalah kami sudah habis ibadah, jemaat tetap senyum. Saya mulai pikiran. Saya bilang, jemaat, iyo, kamu senyum-senyum apa? Orang tambah senyum. Akhirnya saya panggil seorang diaken, mungkin kelima. Saya bilang, ini dong, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu bolpoin, dia cari satu kertas kecil, dia tulis cepat-cepat, dia angkat ke saya penasaran sekali. Waktu saya buka ternyata dia tulis begini, maaf, Bapak punya resleting tidak tahan. Itu akan saya tanpa dia. 1 jam kita sama-sama di sini, kalau lihat ada masalah di saya, kau tidak mau ngomong. Kira-kira tadi orang punya ibadah aman. Kenapa tidak aman? Hanya jaga perasaan. Bayangkan saya bilang mau tarik bikin apa lagi dan tadi semuanya begini. Jadi hidup itu harus sambung antara otak dan perasaan. Jelas. Gubernur, bupati, wakil bupati, ini wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota 2024, 2029 sudah ada, Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah tahu.
Karena kita belum tahu ini, maka kita penasaran. Tuh ada yang tim sukses ini, tim sukses ini. Ada yang dia tim sukses dua-dua. Asal dia dapat doi, di sini juga ada begitu. Ini yang bikin kacau ini perdamaian. Iya dong. Saya punya video satu beredar luas. Waktu saya bilang begini, tahun 2009 saya ini ketua Panwaslu. Saya begini ketua Panwaslu. Saya tuh heran. Datang 1-2 caleg, dia bilang ke saya begini, pendeta, yo, kira-kira saya ini bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Dia bilang, pendeta kok yakin sekali? Saya bilang, saya yakin bapak. Kenapa pendeta yakin? Bapak ini, saya minta tolong jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilihan begini dia tidak terpilih, dia akan cari saya, dia bilang, pendeta, yo, ternyata pendeta mulut panas. Ini bukan soal mulut panas, ini karena Anda tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, maka kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan semua pemilu kalau datang kasih bilang, kita dua saudara. Beda. Dan Tuhan Allah sudah tentukan ada siapa. Mari yang akan bertarung ini adalah teman-teman, saudara-saudara, orang-orang Papua juga. Kita punya orang. Saya kalau ibadah di Papua, saya datang di wilayah Papua lebih dari 10 kali. Saya suka kalau mereka menyanyi, Yesus sayang saya, Yesus. Kamu tidak kali lagi. Yang Yesus sayang orang semua itu, ini kita tidak tahu. Ya coba menyanyi. Coba 1, 2, 3, Yesus sayang orang, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Ini lagu kejaga orang mati. Yesus sayang kita semua, toh amin. Amin. Saya suka itu lagu yang hitam-hitam begini. Aku tahu juga. Nah, kita semua saudara, toh. Saudara bayangkan kalau kita semua berpegang tangan baru menyanyi begini. Betapa mulianya kita dalam ketulusan kita hidup sebagai kakak adik dan saudara semua. Dan itu jaga ini perdamaian ini. Damai, damai, damai. So 1, 2, 3. Damai, damai, damai. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa, hari itu mereka terputus hubungan dengan Tuhan Allah. Ada kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu mana? Kamu di mana? Pertanyaan itu mengirim pesan. Ada. Kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini, Tuhan. Kamu apa? Kami ada sembunyi, Tuhan. Kenapa sembunyi? Kami ada telanjang. Kenapa telanjang? Kami ada makan itu. Siapa yang sembunyi? Dua-dua kebutuhan apa bebek? Tuhan panggil. Mereka telah terputus hubungan dengan Tuhan Allah.
yang konsekuensinya harus keluar dari Taman Firdaus. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus ingat akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tuhan bilang, hari ini juga aku membawa kamu masuk ke dalam Taman Firdaus. Hari ini. Kalau karena dosa kau terputus hubungan dengan Tuhan. Saya tanya anak-anak sekolah minggu, saya tanya bilang begini, ada sekolah minggu? Ada sekolah minggu? Kamu kenapa? Ada sekolah minggu, apa beda orang hidup dengan orang mati? Dorang jawabannya, tapi tiga ini menarik. Dorang bilang begini, satu, pendeta. Orang hidup itu bisa pergi ke gereja. Orang hidup bisa ke? Tapi orang mati tidak bisa, pendeta. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang hari Minggu kita belum kubutus. Saya bilang, tolong bawa saya dulu. Tapi kemudian saya bilang, hei, ada sekolah Minggu, kamu omong yang benar. Kenapa, pendeta? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu langsung mati semua? Jemaah. Ini pendeta orang ini kalau mau kubur orang mati, orang bisa bilang begini. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup walaupun sudah. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup. Sesungguhnya dia sudah. Sesungguhnya dia sudah. Yang dimana kuat ini hidup semua. Jadi gereja penuh terus. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ada bapak-bapak yang dulu masih muda pacaran, dia suka jemput dia punya pacar bawa ke gereja. Sudah menikah, dia tidak jemput lagi, tidak antar lagi. Terus kita bilang, bapak, kenapa kasih tinggal mama datang sendiri? Terus bapak tua bilang begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi sama dengan saya di situ. Saya bilang, jadi kalau ibu suruh makan sama dengan bapak suruh makan. Jemaah, saya punya satu kalimat yang ada satu orang tidak suka, tapi namanya saya pun kalimat toh. Dia tidak suka, dia cari kalimat lain toh. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC, tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di sini yang ketika dia lihat ada orang mau ke belakang itu, kakak, yo, kemana? WC, saya titik. Anak muda, nona-nona, menikah dengan laki-laki yang rajin gereja. Dia akan membuat engkau bahagia. Jangan percaya dia punya lese potong di sini. Karena besok-besok itu got bukan satu, semua botak. Ajak kamu penyong itu, kamu suruh ada kata goblok. Saya kasihan dengan kamu. Ajak kamu pembaca itu ikut ibadah. Kasih dia, hei kakak, ibadah. Dia tidak membaca ibadah. Dia tidak ibadah. Nanti kalau dia tidak mau berkasih dia, ada kue. Itu dulu. Enggak bersama kau. Mantap. Kita juga itu konek dengan Tuhan tidak ada yang mustahil toh. Om pendeta datang sini baru lihat ada bendera apa di atas situ. Itu bendera apa itu di atas situ? Itu bendera apa itu? Itu kenapa? Ini gara-gara euro toh. Sudah kita jalan, sudah tenang.
Ternyata kita nih rindu sekali Indonesia ikut Euro. Karena tidak bisa toh. Dan kita tidak ada di wilayah Euro. Sampai ada bendera di situ. Latihan! Latihan! Laki-laki! Laki-laki muda! Sama-sama 1, 2, 3. Latihan! Tapi taruh orang pun bendera. Nanti orang pikir kamu ada bikin bendera apa. Lama-lama polisi tangkap. Latihan! Ini anak muda dong. Ini juga kadang-kadang tiap hari kerjanya judi, mabok, judi, mabok, judi, mabok. Tapi dia bikin status semua akan indah pada waktunya. Di sini ada yang begitu. Siapa mau nyomot? Kedua, dia bilang begini, pendeta. Ini orang hidup itu bisa makan, pendeta, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang mati dia bisa makan. Siapa yang mati 3 hari kita belum kubur, pas kita sampai juga dia bilang begini, tolong kubur. Maksudnya begini, ada banyak anak-anak ini orang tua masih hidup dia tidak pernah kirim beras, tidak pernah kirim minyak goreng. Orang tua sudah mati baru dia bawa babi besar 1. Itu juga utang. Itu orang tua punya rumah semiring-miring begini, tolong perhatikan. Iya toh? Orang tua punya rumah miring yang tidak perhatikan. Orang tua mati baru dia pengkuburan yang pakai keramik. Baru tulis bilang Immanuel. Immanuel siapa? Ini tentara dan juga tugas-tugas ini orang tua sedikit. Tidak pernah telepon. Orang tua mati baru dia telepon. Jangan kubur sebelum saya sampai. Ingat orang tua sedikit tuh. Susah sekali ini. Mau damai teman. Ini ibu-ibu juga. Ibu-ibu dong ini tidak akrab dengan mertua. Nanti pas mertua batuk sedikit orang sampai bilang sertifikat. Dalam rumah saja kalau kita tidak bisa damai, kita mau keluar berdamai di mana? Mau damai di mana? Pencitraan. Damai itu dia begitu saja karena kasih bukan pencitraan. Bisa pura-pura damai, pura-pura bahagia dan pura-pura romantis. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa bicara. Kalau ada orang mati bisa bicara, pasti waktu dia mati kita mau ganti, kasih pakai jas. Pasti kita buka-buka di pakaian pas sampai sini pasti dia marah. Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Nah kalau tidak bisa tadi malam yang datang itu siapa punya? Siapa punya? Kalau kita tanya bilang, itu nenek datang kasih tahu apa? Oh, nenek ada datang kasih tahu nomor. Nomor apa? Nomor apa? Nenek kasih tahu nomor apa? Ada biasa isi. Polisi ambil. Saudara-saudara, yang hidup ini ini hidup dengan orang tua, dengan ibu, dengan keluarga, tidak pernah cerita, tidak pernah bohong. Mati baru dia sengaja datang di pinggir petiko. Pencitraan. Buang surat pencitraan itu. Apa aja saja untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi
harus tahu baik-baik saya kan. Tidak usah emosi-emosi. Apa itu lalu? Jemaah, sekarang saudara lihat. Saya mau tambah sedikit ya, sedikit ya. Tambah sedikit. Saudara lihat, tubuh jiwa roh yang sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya berapa kehidupan? Sementara manusia punya berapa? Berdasarkan itu mau cari manusia yang tidak dosa di mana? Tidak ada. Tuhan berkenan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi dia tidak berdosa. Oleh karena dia tidak berdosa, kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Jemaat, waktu kita ditebus, kita telah berdamai dengan Allah. Kalau berdamai dengan Allah, pasti berdamai dengan diri sendiri. Kalau berdamai dengan diri, pasti dia berdamai dengan orang lain. Kalau sudah berdamai dengan orang lain, dia berdamai dengan alam semesta. Jemaat, tolong perhatikan ini alam semesta. Tuhan cipta alam semesta mendahului dunia, mendahului manusia, supaya manusia tinggal menikmati alam semesta kan. Manusia ini kalau tanpa alam semesta dia susah. Alam semesta tanpa manusia dia biasa-biasa saja. Contoh, kuda itu lari 6 ekor, manusia bisa pergi nonton. Betul atau tidak? Kapan polisi lari, kuda datang nonton. Betul atau tidak? Ada satu waktu ikan paus terdampar di lubang, mati. Orang-orang datang studi. Hai guys, manusia lihat ikan paus mati. Kapan manusia mati? Kapan manusia mati ikan paus? Aduh, kapan lobe ada mati kita bilang. Jadi berdamai juga dengan ini alam semesta. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Allah, hendaklah kamu diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengasihi dan mengampuni. Berdamai juga dengan orang lain. Ya toh? Berdamai juga dengan kita punya diri. Kadang-kadang kita punya hati ini bergelora. Jemaat! Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Barca atau Real? Messi atau Ronaldo? Messi ada keluarga di Papua. Kalau ada Messi dan Ronaldo yang penting kita mau laku bumbu di sini. Kalau bergelora dalam kita berhati. Amin toh? Saya dan satu istri, kami dua sepakat. Satu kami polisi. Dia terakhir tugas di Timur. Satu istri besar di situ. Setelah kami dua menikah, dia cuma di sini, saya cuma di sana. Daripada kami dua bertengkar, kami dua sepakat untuk berkomunikasi adalah kami dua sepakat 2 hal. Satu, kami dua sepakat walaupun ada pamarah bagaimana, kami dua sepakat bahwa ambil tahan waktu 1 menit untuk kita dua ngomong dulu. Yang kita dua bertengkar berkelahi ini penting bagi kita atau tidak. Jadi ada bertengkar kami dua stop cek. Aduh, kalau ternyata kami dua bertengkar soal Ayu Ting Ting mau nikah dengan siapa, tidak ada urusan dengan kami. Tidak membawa dampak bagi keluarga menobek. Stop! Tidak ada kan? Itu kami dua kesepakatan pertama. Jadi kalau mau ngomong tuh hal yang punya makna. Hal punya makna, yang punya arti bagi kita. Kalau tidak ada dulu, stop dulu. Kedua, kami dua sepakat. Ibu atau saya omong salah bagaimanapun,
Yang satu mesti diam dan dengar sampai dia omong selesai. Jadi dia suara tidak mungkin tinggi, dia omong pelan-pelan. Itu salah semua dan menjengkelkan. Tapi berdamai sama kita berdiri toh. Baru kita tanya, ibu sudah sayang? Dia bilang malam tambah lagi sayang. Jangan dia omong. Nah, kita ini satu omong dalam selesai. Maksud kau kenapa kau ngomongnya itu? Jemaat, kalau demikian, Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak sudah tinggal dalam rumah, tapi tinggal di penjara sana. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa data habis. Mau beli sepatu saja pakai tanya itu orang yang penjual bilang bisa bayar 6 kali. Lalu kita cari Tuhan untuk apa? Cari Tuhan untuk apa? Kalimat Tuhan Yesus tidak penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan keselamatan di umur panjang di jabatan di istri di jemaat. Untuk apa badan bagus-bagus pakaian ketat-ketat hidup kaya raya mati masuk neraka? Kurus-kurus susah-susah lemah-lemah mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus pakaian ketat-ketat hidup kaya raya mati masuk surga. Kita ini yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan serupa Tuhan. Dulu kalau diangkat dari ASN keliling semua gereja berdoa kok Tuhan tolong kita diterima kita. Nah situ bikin syukur gaji pertama semua untuk Tuhan, kedua ketiga sampai hari yang tidak. Tuhan baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dan orang lain dia sombong. Kasih pertanyaan kecil. Itu hanya belum ada kios lagi di pinggir ini. Sudah kios sedikit ini. Kita ingin nanti sahabat ke kios. Ibu-ibu, kalau suami yang RT, mama bukan RT, jangan semua panggil mama ibu RT. Tidak bisa. Nanti kasih salah itu dana RT dulu. Ini suami yang kepala sekolah, dia punya istri suruh panggil mama kepsek. Apa dia tanda tangan lapor bikin usaha pernikahan. Jadi proporsional saja. Ya toh? Tuhan Yesus mau begitu. Damai toh. Ibu damai kenapa? Jangan. Orang kalau tidak tahu itu hanya ada iri. Di situ sendiri. Ini dong pura. Iri. Jemaat. Dengar. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak. Untung sampai engkau untung lebih banyak. Itu namanya iri hati. Contoh, kami dua orang menghadap Tuhan mau berdoa. Kami dua mau berdoa terus. Tuhan bilang malaikat, urus orang dua dulu. Orang dua itu Tuhan ya. Terus malaikat kata bilang, kamu dua ini tukang iri hati, jadi hanya satu yang berdoa, yang satu tidak berdoa.
Tapi yang berdoa ini dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau dia berdoa minta motor 1, pendeta Yani dapat motor berapa? 2. Di antara kamu 2 siapa mau berdoa? Oh, kamu 2 tidak berani. Kamu 2 tahan. Akhirnya tarik loh. Tarik begini pendeta Yani yang mau berdoa. Ini bahaya. Kalau saya minta kaya nanti dia lebih kaya. Kan saya yang pikir. Nah, pikir-pikir saya bilang, sudah Tuhan. Kalau begitu kasih satu mata buta 1. Kalau buta 1 dia buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tidak rugi. Nah di sini saya kasih buta. Rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Ini hati kan? Saya pulang dari sini, ada orang bawa motor. Dia jalan kaget, ada orang bawa motor. Hampir tabrak dia. Di sini sedikit, ini motor lewat 20 meter jatuh. Dia bilang apa? Mampu. Bisa begini dia tuh apa yang datang. Senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang di Manokwari ada. Yang tiba-tiba ada di sini ada. Dia fan apa? Orang-orang NTT yang begini, kita tidak bisa larang burung terbang dalam atas kita punya kepala. Tapi kita jaga jangan sampai dibuang kotoran di atas kepala. Kita tidak bisa melarang orang main bangun jalan di samping kebun. Yang tidak jaga jangan sampai ditolak kita punya pagar injak kita punya tanah. Kita tidak bisa melarang semua nona-nona ibu-ibu tidak boleh pakai celana. Celana apa itu? Celana apa? Saya kadang-kadang saya bilang itu celana penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya apakah ini dia pakai dia punya adiknya? Atau dia waktu SD dulu? Atau dia kita tidak bisa melarang mereka pakai itu celana umpan. Tapi yang kita jaga jangan sampai